karunia di dalam Kristus Yesus untuk memulihkan kodrat kita. Manusia awalnya diciptakan itu kekal. Sekarang tidak kekal. Kapan manusia tidak kekal? Coba saya tanya. Kapan manusia tidak kekal? Karena Adam jatuh dalam dosa. Yes. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, itulah manusia mengenal yang namanya maut. Ingat ketika Ingat ketika Allah berkata, ya, semua buah-buahan, tanam-tanaman, pohon-pohonan yang ada di taman ini menjadi milikmu ya Adam. Tetapi yang di tengah-tengah jangan kau dekati, jangan kau makan, jangan kau pegang. Karena saat kau pegang atau kau makan, disitulah nanti kau akan mati. Jadi sebelum itu ada nggak ayat mati di dalam Alkitab? Sebelum Adam memegang buah itu, ada tidak? Sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, mengambil buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat, apakah Allah menciptakan manusia untuk mati? Apakah manusia mengenal yang namanya mati? Ya, tidak, ya, tidak. Kalau ada orang mengatakan Tuhan menciptakan manusia untuk mati, itu namanya Tuhannya psikopat. Itu namanya Tuhannya psikopat. Manusia diciptakan untuk berkuasa. Saya kasih tahu. Ngarang gundulmu ngarang. Manusia diciptakan untuk berkuasa. Saya kasih tunjuk. Kejadian 1 ayat 26. Perhatikan. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka apa? Supaya mereka apa? Saya tanya sama teman-teman di bawah. Saya nggak mau baca ini, nggak terbaca. Tiba-tiba buta mata aku ini, buta. Supaya mereka supaya mereka bukan. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Manusia diciptakan oleh Allah untuk berkuasa, bukan untuk mati. Kalau ada katanya Tuhan menciptakan manusia untuk metong, kocek dulu kejiwaanmu sana. Kocek dulu kejiwaanmu, ya. Ini tujuannya. Ini nanti kita sudah merujuk kepada budaya Timur Dekat Purba. Saya tanya, ada nggak Bani Kedar yang paham budaya Timur Dekat Purba? Saya tanya, ayo Bani Kedar di bawah, Saracen di bawah. Kenal nggak kalian istilah budaya Timur Dekat Purba? Oke, saya bantu jawab. Pasti tidak. Pasti tidak. Ya, kita buka Kejadian 1 ayat 26, kita baca bahasa aslinya. Ya. Saya suka merujuk ke bahasa aslinya ya teman-teman ya. Biar ngences semua Bani Kedar di bawah biar nggak paham dia ya. Genesis 1 ayat 26. Perhatikan ke sini. Perhatikan baik-baik. Wa yomer Elohim na'asheha adam bashel menu kitmet wa yirdu biktat ya. Hayam ubeob hashamayim وبابمح وبخال حقريش وبخال حرمش حرمش الحقريش. Supaya berkuasa, merujuk kitmethenu, merujuk kepada demut, merujuk kepada apa? Bashel menu, merujuk kepada Shelem, ya, merujuk kepada Shelemnya. Marilah, kata Elohim, marilah kita ciptakan Adam bashel menu kitmutenu, merujuk kepada Shelem kita dan demut kita, ya. Apa itu Shelem? Apa itu demut? Ya, demut berbicara terhadap apa? Berbicara tentang apa ini? Rule. Apa itu rule? Apa itu rule? Apa itu rule? Bukan roll ya, bukan roll ya. Ini berbicara tentang rule. What's the meaning of rule? Because God have a rule. So, human, ya, God create a human
with rule, with image, in our image, God image, menurut gambar dan rupanya, ya, menurut aturannya, betul. Saya kasih tahu sama teman-teman, di dalam budaya timur dekat purba, di budaya timur tengah purba sekitaran Israel dan sekitarnya, ketika kerajaan A ini menginvasi kerajaan B dan kerajaan C. Oke, ini adalah peta. Ini adalah benua serafim, ya. Kerajaan A ini batasnya seperti ini. Kerajaan B itu seperti ini. Jadi ini kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C. Kerajaan A ini menginvasi kerajaan B. Takluk dia. Oke. Lalu kerajaan A ini juga menaklukkan kerajaan C. Wa alaika shalom yang baru bergabung. Shalom alaika bisyam Yeshua Mesias. Oke. Jadi ini sudah takluk juga. Jadi baik kerajaan B dan kerajaan C itu tunduk di wilayah kerajaan A. Ini budaya timur dekat purba. Jadi untuk mewakilkan kekuasaan kerajaan A di kerajaan B dan kerajaan C akan dibuat patungnya di sini. Akan dibuat patungnya. Ya. Artinya, ya, inilah sosok penguasa. Artinya wilayah kerajaan B dan wilayah kerajaan C itu di wilayah otoritasnya kerajaan A. Untuk menunjukkan kekuasaan kerajaan A dan di kerajaan B. Ini yang disebut Shalem, bahasa Ibrani. Ya, menunjukkan di sini ya kekuasaan yang ada di kerajaan B dan kerajaan C itu diwakilkan oleh patung ini. Diwakilkan oleh patung ini. Sekarang saya kasih contoh. Teman-teman, kerajaan Inggris, Britania Raya. Britania Raya itu punya namanya negara-negara persemakmuran. Contohnya Australia. Anak IPS pasti tahu lah, ya. Jangan ngaku anak IPS kok nggak tahu ini, ya. Tak tepuk gue, aku anak IPS soalnya. Britania Raya itu punya negara persemakmuran. Contohnya satu Australia. Britania Raya itu dipimpin misalnya oleh kepala negaranya adalah raja. Kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ya. Australia itu dipimpin oleh perdana menteri. Apakah perdana menteri ini tunduk kepada raja? Yes. Ya, yes. Contohnya ketika Ratu Elizabeth berkunjung ke Australia, ya, mendiang Ratu Elizabeth, Australia langsung buat koin emas terbesar di dunia gambar Ratu Elizabeth untuk menunjukkan bagaimana otoritasnya sang Ratu Inggris berkuasa di Australia, walaupun diwakilkan melalui perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Makanya setiap ditanya siapa kepala negaranya, ya kepala negaranya pasti selalu merujuk raja, tetapi diwakilkan melalui perdana menteri sebagai kepala pemerintah karena bentuk negaranya memang monarki konstitusional, ya, monarki konstitusional. Sama seperti di dalam budaya timur dekat purba tadi, kerajaan A untuk mewakilkan otoritas kerajaan A di kerajaan B dan kerajaan C diwakilkan dari patung ini, karena patung ini nanti akan bentuknya sama seperti raja yang ada di kerajaan A. Ini disebut Shalem, ya. Ini disebut Shalem. Wa alaika shalom, blokir perma. Ya. Nah, bedanya apa? Ini kan patung nggak bisa gerak, ya. Perhatikan. Kalau di sini kan berbicara tentang Adam. Adam ini bisa bergerak atau tidak? Saya tanya. Adam ini dikatakan merujuk kepada Shelemnya sang Elohim dan Demutnya sang Elohim. Ini bergerak dia untuk mewakilkan kepenguasaan Allah di atas bumi. Makanya Adam itu disebut Tuhan di bumi, Tuhan atas bumi. Dia adalah penguasa atas bumi. Pada awalnya sebelum dia jatuh ke dalam dosa, ya, itu yang dimaksud Shalem dan Demut. Raja, saya tanya, Allah punya otoritas atau tidak? Ini Allah, ya, Elohim itu punya otoritas atau tidak? Saya tanya sama teman di bawah. Saya minum dulu.
Elohim atau Allah itu punya otoritas atau tidak? Ini punya otoritas. Bahkan Elohim itu artinya otoritas sebenarnya. Elohim ini artinya otoritas-otoritas. Kalau teman-teman bahasa Ibrani ya, kalau belajar bahasa Ibrani, coba tanya Sinandar yang sosok Ibrani, tanya deh Elohim artinya apa? Pasti nggak tahu dia merujuk otoritas. Karena belajar bahasa Ibrani cuma modal-modal baca dari blogspot, belajar satu alif, bet, het, kamel, taleh, bla bla bla. Tapi nggak bakal paham ke sini karena tidak belajar budaya Timur Dekat Purba. Jangan baca kitab Musa kalau kau hidup di tahun 2024, kau tafsirkan dengan pemahaman orang 2024, nggak bakal ketemu gitu loh. Jadi Nabi Musa itu menulis dengan budaya yang dia pahami pada masa itu. Makanya ketika kita baca kitab Perjanjian Lama, lihat budayanya. Kalau teman-teman ini ya, kebetulan saya kalau di perkuliahan saya ambil S1 Pendidikan Agama Kristen, Prodipak ya, Prodipak Pendidikan Agama Kristen. Kita belajar itu. Misalnya pengantar Perjanjian Lama dan pengantar Perjanjian Baru. Nah, di mana di mata kuliah pengantar Perjanjian Lama itu kita belajar latar belakang apa, budayanya bagaimana, sosial politiknya gimana, kondisinya bagaimana, bahasanya bagaimana, ribet kayak modar itu otaknya kayak modar loh. Nah, ini apa yang telah saya pelajari itu yang saya bagikan ke teman-teman di sini. Datang Bani Kehdar, asumsi, data PDF Oten. Ya. Jadi bedanya yang ini tadi diwakilkan dengan patung, sedangkan bumi ini tadi diwakilkan oleh Adam sebagai otoritas yang memiliki otoritas atas bumi, sebagaimana Allah itu adalah otoritas juga memiliki otoritas, ya, otoritas di atas segala otoritas. Adam juga punya otoritas di bumi. Hanya saja ada syaratnya loh ada. Buktinya saya tunjukkan. Bukti otoritas Allah. Dia dikasih di Taman Eden. Berkuasa di bumi. Ya, Taman Eden itu di bumi ya. Jangan kau bilang di sorga. Ada pohon nih. Ada pohon ada buahnya. Menggoda sekali buahnya. Jangan diambil ya Adam. Kalau kamu ambil, kamu nanti metong. Ya, artinya loh, inilah menunjukkan ternyata walaupun Adam punya otoritas di bumi ini, Allah lebih memiliki otoritas daripada otoritasnya Adam karena dia bisa melarang Adam. Dan dia bisa menjatuhkan sanksi terhadap Adam. Itu artinya Allah adalah otoritas di atas segala otoritas. Ya. Nah, setelah diambil oleh si Adam, nakal dia, datanglah si Hawa, digoda sama syaitan, ya kan? Iblis, ular. Digodanya lagi lah si Adam, diambil, tidak taat, tidak tunduk, ya, tidak tunduk. Dalam bahasa Yunani dosa itu dipakai kata hamartia. Hamartia dalam bahasa Yunani itu artinya salah sasaran. Apa maksudnya hamartia, salah sasaran? Maksudnya sasarannya apa? Ya, kamu ini disasarkan. Sasaranmu harusnya menjadi penguasa di sini, tapi kamu membelot, makanya menjadi hamartia, salah sasaran manusia. Jangan diambil, diambil. Memang manusia kan bandel kan. Jangan diambil. Nah, mama masak ayam, satu orang satu ya, iya mak, katanya. Diambilnya nasinya banyak-banyak, disimpannya ayamnya di bawah 2, ditutup nasi, dikasih lagi 1. Wah, ngeplus lagi deh 3 dimakannya. Itu sifatnya manusia, hamartia, salah sasaran. Ya, jadi karena sudah salah sasaran, udah kenal. Tadi kan sudah ada syaratnya. Apalagi tadi dikatakan kalau kau ambil dan kau makan, disitulah kau pertama kali mengenal yang namanya maut. Makanya di Alkitab dikatakan upah dosa ialah maut. Dosa itu artinya apa? Pelanggaran terhadap pembangkangan manusia terhadap Allah, atau sebuah pembangkangan terhadap Allah, itu disebut dosa. Dan upah dosa ialah maut. Jadi sebelum manusia ambil buah ini, dia kenal yang namanya maut nggak? Saya tanya. Sebelum manusia ambil buah ini, dia kenal yang namanya maut tidak? Tidak, tidak kenal dia. Tetapi setelah ini diambil. Makanya Allah itu menciptakan manusia untuk berkuasa. Bukan Allah menciptakan manusia untuk metong. Itu berarti Tuhanmu itu psikopat. Coba kau cek dulu kegilaanmu. Bukan Tuhan menciptakan manusia untuk metong. Psikopat itu Tuhanmu. Ya, mulai saat ini jugalah manusia hamartia mengenal yang namanya kematian. Hilang kodrat kekalnya. Ya, rusak kodrat manusia. Adam yang pertama hancur, maka muncul Adam kedua. Siapa Adam kedua? Yesus Kristus.
Yesus Kristus, makanya ketika Yesus Kristus mati, dia bisa bangkit lagi untuk memulihkan kodrat. Iblisnya sudah tidak berkuasa. Artinya maut yang selama ini menakuti manusia, maut yang selama ini berkuasa atas manusia, sekarang Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup yang berkuasa atas dia. Sekarang saya tanya, manusia metong sudah 3 hari bau bangke, apakah masih bisa bangkit? Nggak ada sepanjangnya ya. Nggak ada sepanjang sejarah. Kecuali Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Karena dialah kebangkitan. Lihat, aku yang dahulu mati, kini telah bangkit. Tapi kalau saya metong, ya, dibelilah, dimasukkanlah ke dalam peti mati. Peti matinya ada gambar perjamuan kudusnya. Apakah saya masih bisa hidup? Ya, kalau saya mati suri ya hidup. Tapi kalau ditunggu-tunggu 3 hari nggak hidup, apakah saya bisa hidup? Nggak bisa, impossible. Secara ilmuwan itu udah nggak bisa saya. Ya. Tetapi kalau Kristus bisa, dia menginjak-injak maut. Kristus anesti ek nekron sanaton patisas ketisentis mnimasi join karisamenos. Itu bahasa Yunani, artinya Kristus telah bangkit dari maut dan menginjak-injak maut. Kalau Bani Kedar hanya berani bahas waktu dia mati, nggak berani bahas waktu dia bangkit. Karena kenapa? Karena Bani Kedar punya satu junjungan, ditunggu sampai 3 hari, ngarep mau bangkit nggak bangkit, jadi iri. Itulah kenapa Yesus mengatakan, lihatlah aku yang dahulu mati. Yesus sendiri mengatakan dia mati. Lihatlah aku dahulu yang mati, kini aku telah bangkit. Jangan kau lihat matinya saja seperti Bani Kedar, ngarep kowe. Udah ngarep ya kan, mana tahu bisa ikut seperti Tuhan Yesus. Nggak bisa, impossible. Kalau kata orang Jawa, impossible. Ini artinya akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia hidup walaupun dia telah mati. Ya, ini yang dimaksud tadi. Bohong gak Tuhan Yesus? Tidak. Ya, hanya orang pengecut yang berani bahas tentang kewafatannya. Bangkitnya nggak berani. Tutup mata, tiba-tiba jadi Bani Umi. Jadi Bani Umi. Wahai Bani Kedar, keluarlah. Ayo ketik lagi di bawah Bani Kedar. Saya sudah rindu lagi kalian. Ayo. Oten, karisteng. Komentar lagi di bawah. Ya. Loh, saya nggak nambah-nambah, saya nggak kurang-kurang. Semua yang saya jelaskan itu ada dasar Alkitabnya. Saya kasih tunjuk. Saya kasih tunjuk ya. Ini hebatnya saya. Ini hebatnya Kristen. Ini hebatnya kami, orang Kristen. Bukan ada seorang imam tertulis di dalam suatu risalah, dalam suatu riwayat dikatakan seperti ini. Ya, riwayatnya namanya apa? Jadi umat nggak bisa cek. Kalau saya menjelaskan, saya kasih rujukannya. Cek. Itu hebatnya orang Kristen. Makanya I'm so proud to be Christian. Saya sangat bangga jadi orang Kristen. Ya. Wah, pintar sekali hostnya. Semoga hostnya mualaf. No. Saya tunjuk sama teman-teman ayatnya. Ya. Jadi kita nggak boleh gini ya. Kita buka di dalam Wahyu berapa itu? Wahyu 1:18. Di dalam Wahyu 1 ayat 18 dikatakan apa? Kita baca dari ayat 17. Wahyu 1:17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya.
Sebagaimana Abraham, ya. Ingat teman-teman, ketika Allah berteofani menampakkan rupanya dalam 3 pemuda ketemu dengan Abraham, Abraham tersungkur di depannya. Ini jugalah yang disaksikan oleh Rasul Yohanes. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Bukan bersungkur, ya, bukan bersungkur, tetapi tersungkurlah aku di depan kakinya. Kenapa? Karena kuasa Allah itu luar biasa. Kamu nggak mau tersungkur, saking luar biasanya kuasa Allah kita. Kamu tidak mau lutut pun kamu akan berlutut. Itu makanya dikatakan semua orang akan berlutut dan semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sama seperti Rasul Yohanes, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang mati, lemas dia. Teman-teman pernah dengar kabar duka cita nggak? Saya kasih analogi. Teman-teman pernah dengar kabar duka cita nggak? Apakah temannya meninggal, keluarganya meninggal? Apa? Lemas nggak? Lutut kita lemas nggak? Lemas kan? Lemas kita. Kira-kira itulah yang dirasakan oleh Rasul Yohanes. Bahkan lebih dari itu. Seperti orang mati, katanya, bayangkan, lemas dia. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ana al-awal wal akhirun. Siapa ini? Oh, ini Allah yang berkata Alfa dan Omega, akulah awal yang akhir. Itu hanya bisa dikatakan oleh Allah. Tetapi kita lihat, yang ngomong akulah awal yang akhir ini, selanjutnya dia ngomong apa? Perhatikan. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Akulah yang awal yang akhir itu, ternyata aku telah mati. Lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut. Siapa yang pergi ke dalam kerajaan maut? Perhatikan, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saya tanya, siapa yang pernah mati dan pergi ke dalam kerajaan maut? Siapa? Sepanjang perjanjian lama sampai perjanjian baru, siapa nama tokoh yang dia mati dan pergi ke dalam kerajaan maut? Siapa itu? Siapakah namanya? Yeshua, 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 Rajaku. Yeshua, hanya dia yang pernah pergi ke alam maut dan mengambil kunci. Perhatikan, memegang segala kunci maut. Siapa yang pernah mengalahkan kerajaan maut dan mengambil kunci maut? Yeshua. Ternyata yang awal dan yang akhir adalah dia yang pergi ke dalam kerajaan maut, yang dihina-hina. Tuhan kok pakai kolor? Wow, Tuhan yang pakai kolor itu ternyata yang menyelamatkan umatnya dari siksa maut. Sedangkan ada satu sosok yang muncul di abad ke-7 yang mengatakan Yesus tidak disalib, tidak bisa lepas dari maut. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan kalau orang Kristen ketika Natal ini kan ibarat hari raya ulang tahunnya Tuhan Yesus, ya. Karena dia hidup, ya bisa hidup. Sekarang ada Bani Kedar, sudah tahu metong dirayakan pula ulang tahunnya. Ada orang meninggal, sudah meninggal dirayakan ulang tahun. Kalau Yesus, yes, karena Yesus sendiri mengatakan aku hidup sampai selama-lamanya, tidak ada batasannya. Lah kamu udah ngarep 3 hari nggak bisa bangkit, ya, ngikut lagi ulang tahun, happy, saya nggak tahu happy birthday atau happy birthday atau happy bukan happy birthday, harus happy ending, bukan happy jadi sad ending. Ya, sad ending. Nah, itu luar biasanya Alkitab. Enak nggak belajar Alkitab? Enak. Alkitab tidak perlu namanya kitab tafsir. Alkitab tidak butuh namanya kitab tafsir menurut Rasul Paulus, kitab tafsir menurut Rasul Filipus. No, tidak butuh. Alkitab menjelaskan dari dirinya sendiri. Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Nggak butuh kamu beli yang ini, ya.
Makanya tegas menjadi orang Kristen, katakan ya jika ya dan tidak. Jika tidak, ada orang mengatakan kamu Nasrani. Oh, nggak apa-apa lah, karena mereka mengatakan kita Nasrani, nggak apa-apa lah kita Nasrani. No, jangan mau, kamu tegas. Kalau kamu memang bukan Nasrani, jangan kompromi iman dong. Kalau kamu memang bukan Nasrani, bukan. Rasul Paulus saja tidak mau dikatakan Nasrani, lah kamu siapa kok mau sih? Di dalam Kementerian Agama Republik Indonesia yang ada itu adalah Bimas Kristen Indonesia, bukan Bimas Nasrani Indonesia. Nggak ada Bimas Nasrani Indonesia, ya. Nggak ada Bimas Nasrani Indonesia. Yang ada Bimas Kristen Indonesia, ya. Baik, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi misalnya seperti ini. Dari mana, Bang? Apakah ada dari mulut Yesus sendiri yang mengatakan bahwasannya Dia adalah Allah itu sendiri, setara dengan Allah itu sendiri? Kita lihat Wahyu 2, ya. Saya buka Wahyu 21 ayat 7. Dari ayat 6. Perhatikan. Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Firman-Nya lagi kepadaku, kata Rasul Yohanes, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Saya tanya sama teman-teman, masih ingat tidak tentang kisah Tuhan Yesus ketemu sama wanita Samaria, di mana wanita Samarianya tidak mau memberi Tuhan Yesus minum? Masih ingat atau tidak? Ayo, ingat tidak? Nah, ketika Tuhan Yesus berkatakan, berilah aku minum, apa kata perempuannya? Jutek banget ya. Kamu kan orang Yahudi, aku kan orang Samaria. Gak boleh. Ini sumur kami nih, ya. Ini sumur kami. Kamu orang Yahudi, saya orang Samaria. Kenapa? Karena memang berantemin orang Samaria dan Yahudi. Ya. Andaikan kau tahu siapa yang meminta minum padamu, engkau tidak akan pernah berkata seperti itu. Sebab aku akan memberimu minum dari mata air kehidupan, katanya. Kata perempuannya, ketawa perempuannya. Katanya. Wah, katanya. Iya, kamu saja tidak punya ini timba. Dari mana kau bilang kau bisa ngasih air? Tuhan, kasihlah aku air itu supaya aku gak capek-capek lagi ke sini menimba air untuk minum biar gak haus-haus lagi. Panggillah suamimu. Aku gak punya suami. Ya, kau memang benar tidak punya suami. Memang yang tinggal samamu sekarang itu juga bukan suamimu, katanya. Lah ini ternyata yang ngomong seperti itu berkata di Wahyu 21 ayat 6, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma. Ini Yesus yang ngomong. Makanya di ayat ke-7 dia berkata, barang siapa menang, ia akan berperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya. Haleluya. Aku akan menjadi Allahnya. Ya. Ingat, yang berkata tadi akulah yang awal dan yang akhir siapa? Di dalam Wahyu 1 ayat 18. Ya, kita kembali. Saya ajak teman-teman untuk berpikir kritis lagi nih. Wahyu 1 ayat 18. Perhatikan dari ayat 16. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku bangkit. Siapa yang mati lalu bangkit kembali, teman-teman? Siapa yang dahulu mati lalu bangkit dan hidup selama-lamanya? Siapa orangnya? Ayo cepat. Siapa? Wah. Yesus berkata, aku adalah awal, aku adalah akhir. Tiba-tiba di dalam Wahyu 21, ya, Wahyu 21 ayat 7 dikatakan dari ayat ke-6-nya, aku adalah awal, aku adalah akhir. Aku yang memberi air minum kehidupan. Siapa yang berkata dia akan memberi minum dari mata air kehidupan kepada orang Samaria? Yesus. Dia juga mengatakan, aku menjadi Allahnya. Maka yang berkata-kata di sini di ayat ke-7 itu adalah orang yang sama yang bertemu kepada wanita Samaria.
Ini adalah tokoh yang sama yang mengatakan dirinya, lihatlah aku yang mati dahulu telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Ini adalah orang yang sama ketika dia ditukarkan dengan uang 30 keping perak. Jadi nggak salah ya. Jadi nggak salah ketika Rasul Paulus mengatakan di Kolose 2 ayat 9. Orang kan biasanya Paulus, ini pengikut Paulus. Padahal dari mulut Yesus sendiri mengatakan, aku akan menjadi Allahnya. Rasul Paulus mengatakan di dalam Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Apakah ini bertentangan dengan pengakuan Yesus sendiri? Apakah pernyataan Rasul Paulus ini bertentangan dengan perkataan Yesus Kristus sendiri, teman-teman? Tidak. Ya, ini pentingnya belajar konteks, ini pentingnya belajar Alkitab yang dalam dan baik. Jangan dibilang, oh dia hanya manusia bang kiri, kurios. Ya. Kurios gitu loh. Bahkan mereka biasanya Jesus is Lord not God. Makanya Zakir Naik berkata seperti ini, where Jesus say I'm the God and worship to me. Di mana Yesus berkata akulah Allah dan sembahlah aku. Itu Wahyu 21 ayat 7. Kolose 2 ayat 9 juga sudah menegaskan. Kolose 2 ketika dia berkata kepada Filipus, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa di surga. Ya, di dalam Kolose 2 ayat 15, Kolose 1 ayat 15 sampai 16 juga sudah jelas. Disitulah kehakikatannya Sang Firman dengan Sang Yesus Kristus. Gampang kan? Gampang. Ya, men. Minta casan dulu. Kok enggak panas banget kok. Minta casan yang panjang. Baterai saya tinggal 5%. Nanti keputus kan gak enak sama teman-teman di bawah lagi belajar. Ya. Bukan. Yang satu salah. Oh ya. Oke teman-teman, sebentar ya, saya cas handphone dulu. Enak nggak belajar Alkitab? Enak dong, masa enggak, ya kan? Inilah Alkitab teman-teman. Inilah Alkitab yang dikatakan sudah diubah-ubah. Mana yang aslinya orang tidak bisa menunjukkan. Inilah Alkitab menjawab dirinya sendiri tanpa butuh kitab-kitab lain. Ya. Gak pernah bosan kita baca Alkitab. Jadi jangan bosan baca Alkitab. Jangan. Orang Kristen tidak boleh lebih paham agama orang daripada Alkitabnya sendiri. Kita harus paham dong kitab kita. Jangan beriman buta. Jangan samina wa atuna katanya aja. Jangan membalasnya dengan wallahu alam. Tuhan saja yang tahu ya. Baik, itu tentang dia. Ya. Banyak yang sudah saya jelaskan tadi di sini. Kita sudah live ini 4 jam 1 menit. Baik. Dari materi yang saya sampaikan, kira-kira teman-teman ada yang kurang mengerti? Ada yang kurang mengerti? Mr. MC paham? Puji Tuhan ya. Kalau masih ada yang kurang mengerti boleh, atau boleh bertanya ya. Tapi bertanyanya satu-satu saya jawab ya teman-teman ya. Dan di bawah. Untuk saat ini saya belum menaikkan orang. Kenapa? Gini. Kalau misalnya ada Bani Kedar naik ke atas, pengajarannya terganggu. Jadi orang yang fokus di bawah belajar jadi terganggu karena berdebat. Makanya untuk hari ini saya tidak menerima orang naik untuk berdiskusi sebelum saya selesai mengajar ya. Supaya jangan mengganggu belajar ya. Kalau gurumu lagi menjelaskan tiba-tiba kamu ribut, pasti dilempar pakai penghapus, kan betul? Ya. Spidol, iya pakai spidol. Kenapa Yesus dibaptis? Mantap sekali. Baptisan itu adalah budayanya orang Yahudi, namanya mikveh. Ya, teman-teman pernah dengar mikveh? Pernah dengar nggak mikveh? Mikveh itu adalah baptisnya orang Yahudi. Jadi jangan berpikir baptis itu langsung dari pengajaran orang Kristen muncul. No ya. Mikveh itu adalah baptisnya orang Yahudi.
Orang Yahudi juga baptis. Dan kita menjalankan itu, melanjutkan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan formula yang diajarkan di Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu baptisannya. Ingat ketika saya katakan tadi firman yang bersifat ilahi, yang firman yang ilahi itu tadi nuzul dalam berupa manusia, Yohanes 1:14, sarki ya, hologos sarki egeneto, ya, menjadi daging. Dia itu adalah orang Yahudi yang taat. Orang Yahudi yang taat itu mikveh, teman-teman. Sampai hari ini orang Yahudi mikveh. Saya mau kasih tunjuk teman-teman. Khususnya Katolik atau Protestan. Saya Ortodoks. Ya. Komal ini umum, mau Ortodoks, mau Katolik, mau Protestan. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau bukan bidat dan Bani Kedar. Ya. Asalkan kau bukan bidat dan Bani Kedar, gitu. Saya nggak lihat kau dari gereja mana. Begitu ya teman-teman. Saya kasih tunjuk sama mikveh supaya teman-teman, apa itu mikveh? Kita pengikut Kristus, ya. Kristus itu mewartakan Injil, memerintahkan mewartakan Injil untuk seluruh umat manusia, bukan untuk jemaat gereja saja, ya. Jadi saya bukan berbicara untuk jemaat gereja saya berbicara untuk seluruh umat manusia, bahkan Bani Kedar yang di bawah yang kejang-kejang. Ditunjukkan mikveh. Biar teman-teman tahu, ini mikveh. Ini mikveh namanya. Mereka nanti akan masuk ke kolam. Perhatikan. Kenapa handphoneku kayak gini? Nah, mereka mikveh, mereka masuk ke dalam. Nih, perhatikan. Ini tradisi baptisnya Yahudi. Ya. Jadi selaku orang Yahudi yang taat, ya. Dia ini tunduk kepada hukum Taurat loh. Yesus ini sangat tunduk kepada hukum Taurat karena dia adalah Yahudi. Ya, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis berdasarkan hukumnya Yahudi, dia memerintahkan jemaatnya, dia memerintahkan umatnya, dia memerintahkan muridnya untuk membaptis dengan formula yang baru. Formulanya apa? Matius 28:19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi sebagai manusia yang seutuhnya yang taat kepada hukum Taurat, iya, dia dibaptis. Saya kasih tunjuk ayatnya. Ya, saya kasih tunjuk ayatnya. Saya nggak apa ya. Ayat-ayat yang saya sampaikan dari tadi sama teman-teman tolong dicatat ya. Ya. Ini yang saya kasih tahu. Di dalam mana ya? Nih. Sebentar saya kasih tunjuk. Ketika dia berdoa, dia juga dalam rupa manusianya taat, ya. Nih, kita buka di Ibrani 5:7. Ibrani 5 ayat 7. Waduh, ini handphone kayaknya sudah perlu diservis ya. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Kesalehannya, maka Yesus itu sangat saleh, ya. Sebagai orang Yahudi, dia itu adalah orang Yahudi yang saleh. Dia orang Yahudi yang saleh. Makanya ketika Yesus berkata ketika hendak ditangkap, ya, selama ini aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait suci, ya, di dalam rumah ibadah. Kenapa kamu tidak menangkapku? Katanya. Artinya Yesus mengajar kalau dia tidak saleh, tidak akan diizinkan mengajar. Tetapi kesalehan dia itu benar-benar dia tunjukkan dengan pengajaran dan langsung perilakunya, ya, praksianya, praktek hidupnya. Berbanding terbalik dengan orang-orang Farisi. Orang Farisi itu taunya cuma menghakimi orang. Oh, ini salah tafsirnya. Oh, kamu gak boleh kayak gini. Gak boleh. Menurut hukum Taurat gak boleh gini. Hukum Taurat bilang gak gini. Hukum Taurat bilang gak gini. Tapi hidup mereka itu tidak baik. Itu orang Farisi.
Tetapi ingat, ketika Tuhan Yesus itu menegur orang Farisi, itu tidak berlaku bagi semua orang Farisi. Orang Farisi itu bukan satu orang ya. Orang Farisi itu bukan satu orang. Teman Koko, ya. Orang Farisi itu bukan satu orang, banyak. Rasul Paulus juga orang Farisi, ahli tafsir dia. Tapi lihat apa yang terjadi selanjutnya kepada dia. Dibaptis, dia apa namanya? Kenapa? Ya udah naik saja, nggak apa-apa, itu teman Koko itu. Enggak, ya. Dia bertobat. Bahkan tulisannya diakui oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus ini ibarat ketua geng para rasul gitu loh. Kalau geng-geng itu kan punya ketua gengnya gitu. Nah, dia diakui, tulisannya Rasul Paulus itu diakui oleh Rasul Petrus. Lah sekarang ada orang yang tidak hidup sejaman dengan Yesus, sok-sok ngomong, ya. Sok-sok mengkritisi tulisannya Rasul Paulus. Lah itu Rasul Petrus saja mengakui keabsahan tulisannya. Kamu baru hidup tahun ini, baru hidup tahun 2024 sudah mengkritisi tulisannya Rasul Paulus. Ditanya bisa Yunani enggak? Bisa Ibrani enggak? Apa yang kau bisa? Takiyah. Bos orang Cina ya? Iya, kau tahu? Saya campuran. Kau tahu kamu? Itu nggak menunjukin wajah saya. Begitu ya teman-temannya. Itu kenapa dia baptis. Bahkan perhatikan perjamuan kudus. Yesus juga melakukan perjamuan kudus di akhir-akhir sebelum dia disalibkan. Ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu jangan dipikir itu murni dari Kristen. No. Orang Yahudi sampai hari ini perjamuan kudus. Membelah-belah roti, ya, minum anggur dari satu cawan ke cawan. Ya. Itu artinya di dalam kemanusiaan dia adalah Yahudi yang taat. Ya. Mereka melakukan hal itu. Sekarang saya tanya, orang Yahudi sekalipun mayoritasnya dia menolak Yesus sebagai Mesias, mereka tetap menanti-nantikan Mesias. Orang Kristen karena percaya Yesus adalah Mesias, mereka kenal konsep Mesias. Sekarang ada orang ngaku-ngaku bagian dari kita, penyempurna. Ditanya, Mesias itu apa? Mengusap-ngusap katanya. Ngapain Mesias datang untuk mengusap-ngusap? Ngapain diusap-usap? Mesias kau datang untuk mengusap-ngusap. Makanya Mesias itu menyandang 3 jabatan. Yang pertama sebagai raja. Sorry ya, karena handphone saya dicas jadi agak susah saya. Saya kasih tahu. Ini agak ini. Sorry ini. Cepat ini. Sebentar saya kasih tahu. Saya kasih tahu sama teman-teman. Perhatikan. Mesias ini dia menyandang 3 jabatan. Ya, yang pertama sebagai raja, yang kedua sebagai imam, yang ketiga sebagai nabi. Mesias itu raja. Makanya Mesias dikatakan raja orang Yahudi dan akan memerintah di bumi nanti. Makanya orang Yahudi sekarang nungguin Mesias untuk menantikan kedatangan Mesias. Dibangun bait Allah yang ketiga, Beit Hamikdash, yang sekarang di atasnya itu ada kubah emas. Nanti dibangun untuk menantikan Mesias datangnya nanti dari the Golden Gate, ya. Gerbang emas yang ada di Israel itu, dari situlah nanti datangnya Mesias. Dari situ juga lah dulu datangnya Yesus waktu naik keledai. Ya, dikasih alasnya apa? Daun palem. Lah ini kan sudah sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Hanya saja Yahudi tidak percaya. Udah terjadi itu. Ya, sudah terjadi. Makanya Yesus itu raja, yes, karena memang Mesias raja, yes. Makanya di atasnya juga sekaligus sudah digenapi, inilah Yesus dari Nazaret, ya, raja orang Yahudi. Apakah dia imam? Yes, dia imam menurut Imam Melkisedek. Makanya dia menurut Imam Melkisedek. Raja menurut siapa? Raja menurut Raja Daud. Nabi menurut siapa? Nabi menurut Musa. Jadi Yesus ini nabi bang, yes. Imam bang, yes. Raja bang, yes. Kalau Bani Kedar, ya, Bani Kedar itu cuma tahu kata nabinya. Makanya ketika saya tanya apa arti Mesias, Mesias itu artinya nabi bang. Iya, dia menyandang gelar apa? Iya, Mesias itu nabi bang. Iya, Mesias itu berapa jabatan yang digelar? Iya, Yesus, Mesias itu nabi bang. Manusia biasa bang, nggak disembah bang. Makanya mereka abu-abu, Bani Kedar ini selalu abu-abu tentang Mesias.
Apa arti Mesias? Atau bahasa Arabnya Al-Masih, mengusap-ngusap bang loh. Kok Mesias datang untuk mengusap-ngusap? Ngapain dia mengusap-ngusap gitu loh? Datang dia, wahai Serapim, aku Mesias, ku usap-usap kau. Apa sih, prik banget? Prik banget sih kamu. Takut saya jadinya gitu loh. Itu jadi merinding saya dekat Mesias kalau saya diusap-usap. Ya, itu arti Mesias. Ya. Jadi dia adalah gambar Allah, perantara Allah. Ya, ada yang mengatakan itu wakil Allah, betul, wakil Allah. Makanya dikatakan sebab Allah itu Esa, Esa pula lah manusia perantara Yesus Kristus. Ini ayatnya. Saya kasih ayatnya. Jadi kalau ada oneness ya, ada bidat-bidat oneness yang mengatakan Yesus bukan manusia, loh, masa oneness ini mengatakan Allah disalib? Ngawur itu. Yang namanya Mesias, perhatikan, saya kasih tahu dulu sebelum saya tunjukkan ayatnya. Nih ya. Yang namanya Mesias, ya Yesus itu namanya. Mesiaslah gelarnya. Ya, yang namanya Mesias itu pasti manusia. Yang namanya Kristus itu pasti manusia. Yang namanya Al-Masih itu sudah pasti manusia. Sekarang bidat oneness mengatakan Yesus bukan manusia. Ya sudah, kalau kamu mengatakan Yesus bukan manusia, kau buang gelar Mesiasnya, kau buang gelar Kristusnya, kau buang gelar Hamasiah. Ya. Karena Mesias saya merujuk kepada manusia. Saya tanya, malaikat serafim dan kerubim itu bisa disebut raja tidak? Gak bisa. Malaikat bisa disebut imam tidak? Gak bisa. Malaikat itu bisa disebut nabi tidak? Yo gak bisa lah. Nabi itu kan berasal dari bahasa Ibrani navi atau neviim. Bentuk jamaknya neviim. Nabi-nabi. Atau Yahweh. Manusia, makanya Musa itu nabi karena dia lidah Yahweh, lidah Hashem, ya manusia. 5. Perhatikan 1 Timotius 2 ayat 5. Dicatat teman-teman ya, kalau saya kasih ayat dicatat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman nanti. 1 Timotius 2 ayat 5. Perhatikan. Makanya Yesus ini dikatakan hakim yang adil karena dia raja, dia Mesias. Hakim yang adil itu raja. Ya. Perhatikan. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, perhatikan, bukan 3 ya. Karena Allah itu Esa, bukan 3 loh ya. Kalau ada yang bilang Allah itu 3, botol itu nggak keturuan itu. Karena Allah itu Esa, dan ada kata dan, berarti kata dan ini berarti menggabungkan ya, yang harusnya dia berbeda disatukan. Dan gitu ya kan. Misalnya pisang dan apel. Tadi terpisah, sekarang saya gabungkan, disatukan dalam satu kata. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dari manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, sekarang saya tanya, kalau ada orang Kristen mengatakan Yesus bukan manusia, contohnya bidat manusia, bidat oneness ini menolak Yesus manusia. Bagaimanakah dia menjelaskan ini manusia Kristus Yesus? Ya, bagaimana? Makanya kalau teman-teman buka nanti Alkitab bahasa Arab, kalau Alkitab bahasa Arab, Yesus itu disebut sebagai khalifah. Ya, Yesus disebut sebagai khalifah. Khalifah, pemimpin di bumi. Kenapa disebut khalifah? Khalifah itu artinya pemimpin ya. Khalifah. Karena yang namanya Mesias memang untuk berkuasa di bumi. Sebagaimana saya katakan tadi, Adam yang pertama sudah jatuh, sudah gagal di bumi karena di Kejadian 1 ayat 26 manusia diciptakan untuk berkuasa, artinya menjadi khalifah. Maka Adam kedua ini memperbaiki, dialah Adam kedua penguasa. Makanya kalau nanti Mesias datang, itu ada tahtanya, dia bertahta di bumi. Inilah kalau teman-teman belajar cara pandangnya orang Yahudi ya seperti itu. Makanya Mesias itu raja.
Dia raja, punya otoritas yang tinggi. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah aku yang dahulu mati sekarang bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Lihatlah aku, Yesus telah mengutus malaikatku kepadamu. Loh, mana bisa manusia biasa mengutus malaikat? Oh, itu dikatakan ada. Bani Kedar mengatakan gini, ketika Yesus mengatakan, aku mengutus malaikatmu, Bani Kedar langsung berkomentar, oh itu kan dia mengutus malaikat karena dari otoritas yang diberikan Allah, bang. Diberikan Tuhan, bang. Ya, tidak ada, sekalipun itu diberikan oleh Allah, tidak ada nabi yang mengatakan malaikat itu adalah malaikatku. Ada kata ketunggaan, malaikatku, ya, malaikatku, bukan malaikat Bapakku, tetapi malaikatku. Yesus punya otoritas. Nggak bosan saya bilang ya. Saya tidak akan pernah bosan sampai darah habis. Sampai akhir nyawa saya mengatakan di dalam Yohanes 15. Yesus berkata, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Makanya apa yang Bapa punya bisa bisa diperintahkan oleh Yesus karena kekuasaannya sama. Ada istilah Bapa, Anak, itu semua bahasa metafora, bahasa ada juga bahasa antroposmorfis, bahasa manusia. Maka saya katakan tadi sama teman-teman, ketika serafim dikatakan anak Medan serafim, Messi serafim, anak Medan do serafim, bukan artinya kota Medan melahirkan anak namanya Serafim. Ya. Ibu Pertiwi merujuk kepada bumi, bukan artinya bumi Indonesia itu ibu-ibu. Bukan gitu maksudnya, ya. Ibu kita Kartini. Oh, ibu saya bukan Kartini, ibu saya namanya Sarwendah misalnya. Iya, bukan berarti itu ibumu loh, bukan ibu yang melahirkan kamu, bukan gitu loh. Jangan sedangkan itu orang Kristen berpikir, apalagi Bani Kedar ya. Kalau orang Kristen berpikir seperti itu saya gemes saya. Kalau Bani Kedar ya memang betul seperti itu. Ada yang nanya gini, Melkisedek itu Yesus atau apa? Melkisedek itulah tipologi dari Kristus, ya. Melkisedek adalah tipologi dari Kristus. Makanya Yesus ketika dia katakan dia adalah imam menurut siapa? Yesus disebut Mesias, disebut imam menurut Imam Melkisedek. Nah, seperti itu. Karena dia adalah tipologi dari Kristus. Seperti itu ya. Nah, baik. Sekarang saya mau bahas apa? Kok kalian selalu komentarnya tentang Bani Kedar? Biasanya kan kalau sekali sudah lucu kan 2, 3, 4, 5 kan sudah tidak lucu, tapi kalian dari tadi ketawa. Kamu udah tahu belum? Bukan Sem anak Nuh. Kok Sem? Dari mana tafsiran seperti itu? Melkisedek itu tidak diketahui ayah ibunya. Ayah dan ibunya tidak diketahui. Itu tipologi dari Kristus, ya. Itu tipologi dari Kristus. Melkisedek. Terima kasih kembali Kak Raya Sihole.